27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul tazakka wa dzakara asma rabbih fasholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragiman purujulin dakhala alaihi sahru Ramadan sumang salaho qabla an yughfarlah. Al hadis. Aidin walaidat rahimakumullah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan curahan nikmat serta rahmatnya, dengan bimbingan hidayah dan inayahnya, kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan, melaksanakan kewajiban kita selama 1 bulan, yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan ibadah-ibadah yang lainnya kemudian ditutup dengan menunaikan zakatul fitri. Harapan kita semua sama, mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, semua ibadah yang telah kita laksanakan diterima di sisi Allah sebagai amalan solihan makruran makbulan, serta menjadi wasilah, serta menjadi pelantara diampuninya segala dosa dan khilaf yang telah kita lakukan selama ini. Sehingga pada hari ini, pada saat ini, kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan bersih dari noda dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-A'la ayat 14-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholat. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mensucikan jiwanya dengan menunaikan zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya dengan melantunkan takbir, tahlil, tahmid, fasholat, kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri. Di dalam riwayat Huzaimah diterangkan ayat tersebut turun berkaitan dengan perintah menunaikan zakat fitri, takbir pada hari raya, dan melaksanakan sholat Idul Fitri.
Aidin wal aidat rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Berbicara masalah zakat. Zakat di dalam Islam termasuk arkanul Islam yang ketiga. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah melaksanakan sholat. Karena memang menunaikan zakat merupakan aktualisasi dari syahadat, aktualisasi dari sholat. Orang yang benar syahadatnya, orang yang benar sholatnya, pasti dia akan siap untuk menunaikan zakat. Dikarenakan posisi menunaikan zakat ini dalam Islam termasuk salah satu rukun Islam, termasuk pondasi agama Islam, termasuk pilar, tiang yang di atasnya dibangun amalan-amalan Islam yang sudah barang tentu begitu banyak. Maka semua ulama sepakat siapa saja orang yang menentang secara terang-terangan tentang syariat zakat, tentang kewajiban zakat, berarti dia dinilai telah kafir, dinilai telah keluar dari Islam. Kalau ada seorang muslim enggan menunaikan zakat, dasarnya karena malas, dasarnya karena lalai, oleh para ulama dia masih dinilai muslim, cuman muslim yang fasik, muslim yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa menunaikan zakat itu merupakan bukti dari benarnya iman seseorang. Itu merupakan wujud dari jujurnya iman seseorang. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya iman itu letaknya di dalam hati. Ada dan tidak adanya iman, kuat dan lemahnya iman itu bisa dibuktikan dengan amal. Salah satu di antara amal yang menunjukkan benarnya iman seseorang, jujurnya iman seseorang, yaitu dengan menunaikan zakat. Maka dari itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, as-sodaqatu burhanun, sodaqoh itu, zakat itu, infak itu burhanun, petunjuk, penjelas, bukti benarnya iman seseorang. Sebaliknya jika seseorang enggan menunaikan zakat, berarti belum benar imannya. Bahkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikategorikan sebagai orang-orang musyrik, orang-orang yang telah menyekutukan Allah, orang-orang yang telah mempertuhankan harta, menjadi hamba dinar, menjadi hamba dirham. Di dalam sebuah ayat surat Fussilat ayat 6-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wailul lil musyrikin, kecelakaan besar orang-orang musyrik. Siapa itu orang-orang musyrik? Alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Aidin wal aidat rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat, padahal dia mampu, hakikatnya dia sudah mengkhianati keimanannya. Hakikatnya dia sudah mengkhianati keislamannya. Dengan tidak menunaikan zakat, itu berarti sudah menahan hak fakir miskin, sudah mengambil hak fakir miskin, bahkan bisa jadi sudah memakan hak fakir miskin. Itu kenapa ancamannya begitu berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam sebuah hadis riwayat Tobroni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mana'a qaumun zakata." Tidak ada satu kaum pun yang enggan menunaikan zakat, illa talahullah bil sinin, kecuali Allah akan timpakan kepadanya kemarau yang begitu panjang, kelaparan. Aidin walaidat rahimakumullah. Bahkan pada hari kiamat, harta yang tidak ditunaikan zakatnya akan menjelma menjadi sesosok ular yang bertaring, yang bertanuk, yang siap melilit dan memangsa pelakunya. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kitab zakat, bab dosa orang-orang yang enggan menunaikan zakat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atallahu malan fal yuadi zakatahu." Barang siapa orang yang diberi harta oleh Allah kemudian tidak mau menunaikan zakat, musilalahu maluhu yaumal qiyamah sujaan aqra'alahu. Maka hartanya akan berubah menjadi sesosok ular yang bertaring, yang bertanduk, yang siap melilit. Kemudian yahudu bisidihim summa yakulu anna maluka anna kangjuka. Kemudian memangsanya, lantas ular tersebut berkata, "Aku ini hartamu, aku ini simpananmu." Sumatala, kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Wala yahsabanal ladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadli." Jangan sekali-kali orang yang bakhil, orang yang pelit dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadanya, dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, menyangka huwa khairul lahum, kebahilan itu baik bagi dirinya, bal, tetapi huwa syarrul lakum, kebahilan itu jelek bagi dirinya. Sebab nanti harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 diterangkan harta seperti emas, perak yang tidak ditunaikan zakatnya akan dipanaskan di dalam api neraka jahanam, kemudian dibakar dengannya dahinya, rusuknya, lambungnya, punggungnya. Fazuku, rasakanlah akibat apa yang kamu simpan, yang kamu tidak tunaikan zakatnya. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fis sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas, menyimpan perak, kemudian tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, beritahukan kepada mereka siksaan yang begitu pedih. Yauma yuhma, yaitu pada hari di mana perak dan emas itu dipanaskan pinari jahanam, di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa duburuhum, dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusuk-rusuk mereka, punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum, sambil dikatakan kepada mereka, inilah simpanan untuk dirimu. Fadzuku, rasakanlah akibat kamu menyimpan-nyimpan tidak mau menunaikannya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min sahibi zahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha." Tidak ada seseorang yang memiliki emas, yang memiliki perak dan tidak ditunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat emas dan perak itu akan menjadi beberapa keping dari api neraka. Kemudian digosokkan kepada punggungnya, digosokkan kepada dahinya, digosokkan kepada lambungnya. Sampai kapan? Sampai Allah membereskan persoalan-persoalannya dengan hamba-hambanya. Aidin wal aidat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Berdasarkan keterangan-keterangan tadi, para ulama sepakat bahwa menunaikan zakat hukumnya wajib. Namun masih ada asumsi di sebagian kaum muslimin, menunaikan zakat itu wajib bagi siapa? Bagi orang-orang kaya saja. Hukumnya fardu kifayah. Padahal menunaikan zakat itu hukumnya fardu ain. Setiap muslim yang diberi harta oleh Allah wajib menunaikan zakat selama dia bukan termasuk kepada kategori fakir miskin. Tinggal kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita termasuk orang fakir yang tidak mampu mencari nafkah? Apakah kita termasuk orang miskin mampu mencari nafkah tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari? Kalau bukan termasuk fakir miskin, berarti wajib menunaikan zakat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata pelaksanaan zakat
infak itu standarnya bukan kekayaan. Standarnya apa? Ketakwaan. Jika ada takwa, pasti dia akan selalu siap untuk menunaikan zakat, selalu siap untuk menunaikan infak. Tapi jika tidak ada takwa, selalu ada alasan untuk tidak menunaikan zakat, selalu ada alasan untuk tidak menunaikan infak, walaupun hartanya banyak, walaupun rezekinya berlimpah. Ini menunjukkan standar pelaksanaan zakat infak, standarnya apa? Bukan kekayaan, tapi apa? Ketakwaan. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat kedua, di sana dijelaskan ciri orang yang bertakwa. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Wa mimma rojaknahum yungfikun. Wa mimma, dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yungfikun, mereka menginfakannya. Kalau pada prinsipnya semua orang mendapatkan rezeki dari Allah, maka semua orang dituntut untuk mewujudkan ketakwaan dengan menunaikan zakat. Bahkan dipertegas lagi oleh surat Ali Imran, ciri orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana? Orang yang siap menunaikan infak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kata Allah dalam surat Ali Imran, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bagaimana orang yang bertakwa? Allazina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Ciri orang yang bertakwa, orang yang menafkahkan, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi ternyata zakat, infak, sedekah hanya bisa ditunaikan oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang cerdas dari segi finansial. Ditandai dengan kepintaran, mengatur uang, menyisakan uang. Selalu bisa zakat, infak, walaupun posisi dalam keadaan sempit, walaupun posisi dalam keadaan tidak banyak harta. Aidin walaidat rahimakumullah. Allahu Akbar, walillah ilham. Inilah wujud konkret orang yang bertakwa. Kalau kita kaitkan pada bulan Ramadan, sebagaimana yang telah kita pahami, tujuan diwajibkannya saum apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wujud konkret orang yang bertakwa yang bagaimana? Tadi, yang selalu siap menunaikan zakat, infak, walaupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jika setelah beres bulan Ramadan semakin gemar menunaikan zakat, menunaikan infak, itu ciri, itu tanda dia bisa mewujudkan ketakwaan pasca Ramadan. Itu ciri amal ibadahnya diterima. Itu ciri dosa-dosanya diampuni. Tapi kalau setelah beres bulan Ramadan semakin malas menunaikan zakat, semakin malas menunaikan infak, itu ciri bahwa orang tersebut tidak bisa mewujudkan ketakwaan pasca bulan Ramadan. Itu ciri ibadahnya tidak diterima dan itu ciri dosa-dosanya tidak diampuni. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogima antu rojulin dahola alai sahru Ramadan sumang salaho qobla an yukfarlah." Jatuh ke tanah hidung seseorang, rugi, terhina, tercela orang yang masuk bulan Ramadan, beres bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Menurut para ulama, maksud hadis tersebut yang pertama, seseorang mengalami bulan Ramadan tapi tidak betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan sebagai ajang pensucian dosa dengan melaksanakan saum dan ibadah-ibadah lainnya. Ini malah meninggalkan saum, ini malah meninggalkan ibadah-ibadah lainnya. Yang ada dosa-dosanya tidak diampuni, bahkan bertambah dosa. Itu kenapa celaka, rugi, terhina.
Sebab tidak ada satupun dosa kecuali akan dibalas dengan siksaan. Yang kedua, masuk bulan Ramadan. Dia saum, dia melaksanakan ibadah-ibadah lain yang bisa menunjang ibadah saum. Cuman sayang, beres Ramadan, ibadah saum yang dilaksanakannya tidak menjadikan dia menjadi orang yang bertakwa. Bisa jadi dia saum hanya sebatas formalitas. Bisa jadi dia sholat taraweh hanya ipiora semata, hanya raramean. Dia tadarus, dia infak zakat hanya sebatas sandiwara, hanya sebatas melakoni sebagai orang soleh. Buktinya beres Ramadan, beres saumnya. Padahal bisa dilanjutkan dengan saum sawal. Beres Ramadan, beres sholat malamnya, padahal bisa dilanjutkan dengan sholat tahajud. Beres Ramadan, beres memakai jilbabnya, beres tadarusnya, beres zakatnya, beres segala-galanya. Ini menunjukkan bahwa selama ibadah Ramadan hanya sebatas dijadikan ajang sandiwara, hanya sebatas formalitas semata, maka selama itu tidak akan mampu meraih predikat takwa. Makanya di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan." Maka Allah akan memberi kalian al-furqan, petunjuk pembeda mana yang hak, mana yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Syaratnya ittaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi kalau beres bulan Ramadan, semakin jauh dari ketakwaan. Itu ciri bahwa dosa-dosanya tidak diampuni. Itu ciri bahwa amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab Allah hanya menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Aidin walaidat rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Disinilah pentingnya takwa pasca Ramadan sebagai indikator apakah ibadah kita diterima atau tidak. Sebagai indikator apakah dosa-dosa kita diampuni atau tidak. Lihat apakah beres Ramadan semakin takwa ataukah malah semakin jauh dari ketakwaan. Dan di sini pentingnya pasca Ramadan kita gemar menunaikan zakat, kita gemar menunaikan infak sebagai wujud dari takwa pasca Ramadan. Aidin wal aidat. Allahu akbar, walillahil hamd. Namun kalau kita perhatikan, kebanyakan kaum muslimin masih kurang kesadaran untuk menunaikan zakat. Kenapa masih kurang? Mungkin salah satunya tidak betul-betul memahami persoalan zakat. Padahal zakat begitu urgen dalam Islam, termasuk salah satu di antara arkanul Islam. Kalau kita lihat dari segi bahasa, apa itu zakat? Zakat itu artinya bersih, zakat itu artinya suci. Karena memang dengan mengeluarkan zakat bisa membersihkan jiwa dari sifat kikir, bisa membersihkan jiwa dari sifat iri, bisa membersihkan jiwa dari sifat dengki. Dengan menunaikan zakat bisa membersihkan diri dari mempertuhankan harta. Dengan menunaikan zakat bisa membersihkan harta kita dari hak fakir miskin. Ingat, dalam harta kita ada hak fakir miskin yang harus ditunaikan. Salah satu cara menunaikannya dengan cara zakat, infak, dan sedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lisail." Pada harta-harta mereka ada hak fakir miskin yang tidak berani meminta-minta. Zakat juga bisa diartikan tumbuh berkembang. Sebab memang harta yang dikeluarkan zakatnya akan tumbuh berkembang.
akan bertambah barokahnya, akan bertambah baiknya, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah ganjarannya. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah." Perumpamaan nafkah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila, seperti satu butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Fikuli sumbulah, di antara butir-butir itu mi'atu habatin, menumbuhkan 100. Satu sama Allah dibalas dengan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan infak yang dikeluarkan di jalan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, mana qasat malun abdin min sodaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tidak akan berkurang harta yang ditunaikan zakat, ditunaikan infak, kecuali bertambah, bertambah, dan bertambah. Makanya tidak ada ceritanya orang yang pandai zakat, orang yang pandai infak miskin, orang yang pandai zakat, orang yang pandai infak melarat alias bangkrut. Adapun menurut istilah apa itu zakat? Mengeluarkan sebagian, tidak usah semuanya. Sebagian itu pun bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Di antaranya yaitu fakir miskin. Sesuai dengan aturan-aturan yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Makanya zakat itu tak beda seperti sholat. Termasuk ibadah mahdoh. Ibadah yang sudah ditentukan. Harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Berapa jumlahnya, berapa kadarnya. Bahkan kapan waktunya. Seperti apa? Seperti zakat fitrah. Secara garis besar zakat itu ada 2. Yang pertama ada zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal, zakat harta. Zakat fitrah sering kita artikan zakat jiwa. Kenapa? Karena setiap jiwa manusia, setiap jiwa seorang muslim wajib ditunaikan zakatnya. Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik merdeka maupun hamba sahaya, termasuk anak yang masih berusia 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Kenapa? Karena sudah ada ruh, karena sudah ada nyawa. Adapun takarannya berapa? 1 soh. Kalau diukur dengan liter, 3 liter lebih. Kalau diukur dengan kilo, 2,5 kilogram. Sebetulnya pada prinsipnya bentuk barang zakat fitrah bisa disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Itu kenapa Mu'adz bin Jabal ketika menjadi gubernur, beliau menyuruh untuk menggantikan jagung dan syair dengan pakaian sebagai zakat fitrah. Kenapa? Karena itu lebih dibutuhkan oleh para sahabat di Madinah. Ini jadikan salah satu dalil bolehnya zakat fitrah dengan uang seharga 1 soh. Kapan waktunya? Waktu yang paling tepat yaitu Yaumul Fitri, pada hari raya Fitri, sebelum orang-orang pergi untuk melakukan sholat Id. Sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, "Kunna nuhriju fi ahdi Rasulillah." Kami pada zaman Rasul mengeluarkan zakat fitrah Yaumul Fitri, pada hari raya Fitri, yang namanya hari itu dimulai dari terbit fajar. Sampai kapan? Sampai orang-orang pergi ke lapangan untuk melakukan sholat Id. Makanya begitu sempit waktu yang disediakan oleh Rasul untuk mengalih statuskan dari zakat fitrah menjadi hak mustahik. Itu kenapa semua ulama baik mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berpendapat waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama yaitu waktu ketika setelah beres sholat subuh sebelum orang-orang menunaikan sholat Id di lapangan. Aidin wal aidat, Allahu Akbar walillahil hamd. Ingat, selain zakat fitrah ada juga yang disebut dengan zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat harta. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Di antaranya yaitu emas dan perak.
Kalau seseorang menyimpan emas sampai sebanyak 90 gram atau perak sampai 600 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu pun kalau sudah menginjak 1 tahun hijriah. Tapi kalau ibu punya emas dijadikan sebagai perhiasan, apapun itu bentuknya, mau kalung, mau cincin, ingat sebelum dipakai keluarkan dulu zakatnya berapa? 2,5%. Berapapun beratnya. Sebab dalam sebuah hadis ternyata ada seseorang perempuan datang kepada Rasul membawa seorang anak yang sedang memakai gelang yang terbuat dari emas. Lantas Rasul bertanya, "Hei, apakah emas tersebut sudah ditunaikan zakatnya?" "Belum." Apa kata Rasul? "Apakah kamu bahagia? Apakah kamu gembira kalau nanti di akhirat dikalungkan dengan 2 gelang emas dari neraka?" Bahkan di dalam hadis lain riwayat Tirmizi, apa kata Rasul? "Wa hasbuki minan nar." Dia menjadi penyebab engkau masuk neraka. Terus yang kedua, zakat jual beli. Apapun bisnisnya, kalau melibatkan jual beli harus ditunaikan zakatnya berapa? 2,5%. Dari apa? Dari modal, dari barang yang dibeli. Dihitung dari barang yang terjual. Yang ketiga, zakat pertanian. Siapapun yang bertani berkebun, ketika dia panen harus menunaikan zakatnya. Berapa? 10% kalau hanya diairi oleh air hujan, tidak menggunakan tenaga-tenaga lain. Itu pun kalau sudah mencapai 650 kilogram. Terus zakat binatang ternak. Binatang ternak yang harus ditunaikan zakatnya. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba. Unta nisabnya apabila mencapai 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Sapi apabila sudah mencapai 30 ekor sapi, nisabnya yaitu 1 ekor sapi. Kambing apabila sudah mencapai 40 ekor kambing, nisabnya 1 ekor kambing. Terus yang kelima, zakat temuan, zakat harta karun. Kalau kita menemukan harta karun, keluarkan zakatnya berapa? 20%. Tidak harus menunggu 1 tahun. Dan yang keenam, zakat barang tambang. Berapapun jumlahnya wajib mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%. Itulah harta-harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Selain dari itu, maka itu termasuk harta-harta yang wajib dikeluarkan infaknya. Adapun mengenai profesi, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat terkena dengan zakat, ada juga yang berpendapat tidak terkena dengan zakat, tapi terkena dengan infak. Aidin walaidat. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, kenapa seseorang enggan menunaikan zakat? Karena merasa sayang. Merasa sayang dengan hartanya. Dia sudah mencari hartanya, banting tulang, peras keringat. Udah hasil, harus ditunaikan zakatnya. Padahal harta yang kita miliki titipan siapa? Allah. Harta yang kita miliki milik siapa? Allah. Harta yang kita miliki karunia dari Allah. Bukan 100% hasil jerih payah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atuhum min malillah allazi atakum." Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Hakikatnya harta yang kita miliki itu milik Allah. Kalau seandainya ibu dan bapak dikasih uang 100 juta, kemudian yang mengasih itu berpesan, "Coba keluarkan 25.000 kepada si fulan." Pasti ibu tidak akan menolak. Pasti ibu akan semangat. Demikian pula ibu dan bapak dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, keluarkan 2,5% bagi si fakir, bagi si miskin. Tentu orang yang menyadari ini anugerah dari Allah, ini hakikatnya milik Allah, dia akan semangat untuk menunaikannya. Cuman sayang banyak yang tidak menyadarinya sehingga merasa berat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah. Aidin wal aidat rahimakumullah. Allahu Akbar
Allahu Akbar walillahil hamd. Mungkin itu sekelumit tentang pentingnya gemar berzakat, gemar berinfak, bersedekah pasca Ramadan sebagai bukti kita mampu mewujudkan ketakwaan pasca Ramadan. Mudah-mudahan kita semua berharap semua ibadah yang telah kita laksanakan itu diterima di sisi Allah sebagai amalan solihan, mabruron, makbulan, serta menjadi wasilah diampuninya segala dosa dan kehilapan